Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang berbahagia, kemudian imam kita Bapak Dr. Aples MSI yang telah memimpin tahsin Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, insya Allah 20 hari lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Ada dua ibadah yang akan dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama Idul Korban yang disyariatkan tahun ke-2 Hijrah. Yang kedua haji yang disyariatkan tahun ke-9. Walaupun ada yang mengatakan tahun ke-6, tapi yang kuat itu tahun ke-9 karena Nabi itu melakukan pertama tahun ke-10. Kalau tahun ke-6 terlalu lama menunggunya. Ibadah haji dan ibadah korban itu ada kata-kata istata'ah. Walillahi ala nasi hijjul baita man istata'ah. Korban juga begitu, wa mayastati alil udahi falam udih fala takrabanna musallana. Ada lagi yang pakai istata'ah, ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ada lagi yang pakai istata'ah, ya ma'syar jin wa is in istata'tum an tambuzu min aqtaris samawat wa ard fambuzu wala tambuzu illa bisultan. Istata'ah haji seperti yang telah kita pahami 2 tahun lalu lockdown, tidak bisa melakukan yang di luar kota Mekah. Negeri tidak aman walaupun sanggup, dan kemudian kesehatan, dan sekarang sudah. Nah, kalau istata'ah untuk nikah, ya masyarakat sabab manis tata'a minkumul ba'ah fal jatawazwa. Hai pemuda, kalau Anda sudah mampu untuk membiayai pernikahan silakan. Tapi kalau belum, falyasumhu, puasalah. Istata'ah untuk ke angkasa luar, ya masyarakat jin wal is in istata'tum an tambuzu min samawat wa ard fambuzu wala illa bisultan. Wahai manusia dan jin, kalau Anda ke angkasa luar silakan, tapi harus ada istata'ah. Istata'ah di situ yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua izin dari Allah. Apollo ke-8 itu secara ilmunya sudah lengkap, tapi tidak bisa karena izin dari Allah tidak ada. Nah, kedua-duanya harus dibarengi, ilmu juga izin dari Allah. Nah, sedangkan istata'ah korban, istata'ah korban menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki dan Hambali, yang akan kita makan sampai hari raya dan hari tasyrik ada. Uang sekolah, uang kuliah anak, segala macam ada. Ada uang sekitar seperti sekarang nih 2.700.000. Itu namanya sudah istata'ah. Uang itu mungkin di bank, mungkin di bawah bantal, mungkin di lemari. Istata'ah itu. Tapi menurut Imam Abu Hanifah lebih keras lagi dari itu. Tidak ada uang untuk korban itu. Cuma 1 bulan setelah Idul Adha itu ada julo-julo yang giliran kita dapat. Jumlahnya sama dengan korban. Pinjam dulu uang, sekarang nanti bayar dengan uang julo. Itu makanya Imam Abu Hanifah mengatakan kalau bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Walaupun sebenarnya korban itu kan sunat muakkad. Tapi dengan hadis Nabi, wa mayastati alil udahi fala mudih fala takrabanna musallana.
siapa yang telah mampu untuk berkorban tapi tidak ikut dia, kata Nabi, tidak usah dia ikut sholat Idul Adha bersama kami. Nah, itu makanya dituntut orang yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban itu, begitu kan. Nah, kalau cerita korban seperti yang telah kita pahami dimulai dari anak Nabi Adam, Qabil dengan Habil. Anak pertama Hawa itu Qabil dengan Iklimah, kembar. Kemudian anak kedua kembar lagi, Habil dengan Labudah. Waktu itu sudah boleh berkeluarga. Hanya yang ada menempati dunia ini baru 6 orang, Adam dan Hawa, anaknya 4. Bagaimana caranya? Sistem silang. Qabil akan menikah dengan Labudah, Habil akan menikah dengan Iklimah. Cuma Qabil komplain dia. Kalau bapak dan ibu yang biasa dengan angka-angka, Labudah ini pontennya 6,5 yang akan dapat oleh Qabil. Iklimah 9,5 yang akan dapat oleh Habil. Tidak mau Qabil. Komplain dia. Akhirnya Adam dan Hawa melapor kepada Allah. Kata Allah, silakan anakmu berkorban. Qabil orang pertanian yang dikorbankan yang tidak laku saja. Timun dongkuak, pisang musuh, tomat musuh. Tapi Habil orang peternakan, dicari kibas yang bagus. Maka diterimalah korbannya Habil. Maka tidak ragu lagi Adam dan Hawa, dalam riwayat api menyembar, korbannya Habil menanda diterima korbannya. Tidak ragu lagi, tapi iblis mulai menghasung Qabil. Qabil, kamu yang tua, dapat kamu yang jelek, sekarang bunuh adikmu. Itulah waktu itu dilakukan. Apa kata Qabil? Saya akan membunuhmu. Tapi kata Habil, apapun yang abang lakukan saya tidak akan membalas karena ketulusannya. Jadi kenapa Bapak sekalian kita berkorban itu dengan binatang? Supaya hilang sifat-sifat kebinatangan kita. Nah, jadi kalau tidak sama dengan korban Qabil. Nah, tidak hilang sifat-sifat kebinatangan kita itu. Itulah sebenarnya binatang itu. Dan kemudian disyariatkan kepada Nabi Ibrahim seperti yang telah kita pahami bersama. Nabi Ibrahim setelah berumur 80 berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kemudian dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Diberi kabar gembira, Ibrahim setelah hamilnya Siti Hajar. Dan kemudian setelah lahir, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur maza tara qala yaqtif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala meningkat dewasa remaja datang perintah Allah. Memang kalau kita lihat runut ke belakang, ujian Ibrahim tidak tanggung-tanggung. Pada mula dengan ayah kandung tukang buat patung, sedangkan Ibrahim merobohkan patung. Kemudian Azar, kemudian berhadapan dengan Raja Namrud tentang Tuhan. Kata Ibrahim, yang Tuhan itu yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menciptakan manusia. Kata Namrud, dia yang Tuhan. Tetapi Ibrahim diberi sanksi dengan kayu yang telah dionggok dan disiram dengan bensin, dibakar, dilempar. Pada waktu itulah Allah bicara, kaunan bardan wasalaman, hai api dingin, hai api dingin, sehelai bulu pun tidak dijilat oleh api, mempertahankan akidah itu. Kemudian pindahlah dari Babilonia ke Mesir sampai ke Mekah. Sampai di Mekah inilah yang memang Ibrahim bersama Siti Sarah belum punya putra, maka disarankanlah untuk kawin yang kedua dengan Siti Hajar. 3 kali Siti Sarah mengusulkan, diterima oleh Nabi Ibrahim. Inilah yang kita sebutkan, Bapak Ibu sekalian, dengan tetapi dengan kesungguhan, ketulusan Siti Sarah mengusulkan setelah Nabi Ibrahim tidak jadi disembelih, yang Siti Sarah walaupun umur 80 juga mengandung, yang dikandungnya adalah Ishak. Jadi berdua anak Ibrahim menjadi rasul keduanya. Ismail yang kita sebut mendengar doa Ibrahim, Ishak Siti Sarah ketawa walaupun sudah lanjut usia tapi masih juga punya anak. Jadi kedua-duanya anak Nabi Ibrahim menjadi rasul. Bagi kita sekarang ayat inna a'taina kal kausa fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang
pendek 3 ayat, tapi 2 kali Allah pakai inna. Inna satu, a'taina satu. Memberimu nikmat yang banyak. Ada di tafsir, kita lihat Al-Kausar itu an-nahru fil jannah. Telaga di surga namanya Kausar. Pada tua. Di telaga itu ada namanya Kausar. Jadi nanti kita akan minum di telaga itu. Jadi di situ dalam riwayat sudah ada cangkir kita masing-masing. Di telaga Al-Kausar itu sudah ada telaga. Nah, sudah ada nama kita. Jadi kalau tidak ada nama kita di cangkir itu tidak bisa minum. Siapa itu yang bisa minum di situ? Adalah orang-orang yang beriman. Itulah dia, Kausar itu. Dan kemudian Kausar itu kalau kita melihat telaga itu tidak ada ingatan lagi kita kayak tempat-tempat yang lain. Sama juga kita melihat air, apa lugu turun atau taplau, sudah melihat air itu sudah fokus saja. Itulah asal katanya. Itulah diterjemahkan kemudian menjadi nikmat yang banyak. Fasolli, sholatlah. Nah, dan sholat itu adalah yang kita sebutkan kesolehan pribadi kita. Tapi wanhar kesalehan sosial kita. Nah, jadi kalau kesolehan pribadi kita diiringi dengan kesolehan sosial. Sholat itu kesolehan pribadi, wanhar berkorban kesalehan sosial kita. Itulah yang dituntut di Zulhijjah ini. Nah, bagi yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban lebih kurang 2.700.000 di Masjid Raya Sumatera Barat, tentu mungkin ketua kita ajak kepala-kepala dinas ini untuk berkorban di Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Fasolli li rabbika, berkorbanlah. Dan ini memang kedua-duanya harus kesalehan pribadi juga, kesalehan sosial juga. Nah, sholat merupakan kesalehan pribadi dan berkorban kesalehan sosial kita yang harus kita tingkatkan bersama-sama, karena masih banyak yang butuh makanan yang daging. Tapi mungkin kalau di kota ini sudah banyak, tapi kalau daerah-daerah mungkin masih perlu juga. Jadi kalau ada masjid-masjid besar yang jumlahnya banyak korbannya, mungkin tidak apa-apa juga dikirim ke daerah-daerah pinggiran yang sangat memerlukan itu untuk dibagi daging-dagingnya itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin, karena waktu kita sangat terbatas 15 menit, bagi yang mempunyai kemampuan, mari kita bersama-sama berkorban, baik di masjid ini, mau di tempat lain, di mana saja, bersama-sama kita sholat dan berkorban. Inna syani'aka wa abtar. Kalau kita sudah sholat, ada orang yang niat jahat, tidak kunjung kesampaian. Asal kata abtar ini Bapak Ibu sekalian, itu buah pelir kambing jantan itu digunting dan kemudian dijahit lagi, dikasih betadin, sembuh dia. Nanti kalau dia berhubungan dengan kambing betina tidak membuahkan apa-apa, itu asal kata abtar. Jadi kalau kita sholat sudah berkorban, ada orang yang niat jahat tidak kunjung kesampaian. Itu asal katanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La